Oke teman-teman, selamat datang di channel saya Engineer TV. Hari ini kita akan ngebahas tentang cara menghitung kapasitas trafo pada gedung bertingkat ya teman-teman ya. Nah, itu poin pertama, yaitu kita harus tahu dulu apa yang harus diperhatikan sebelum kita memilih trafo. Yang pertama di sini ada 4 poin. Poin pertama itu memperhitungkan power faktor dari beban ya teman-teman. Jadi cost-nya, kemudian adalah pembebanan trafo sebaiknya 80% dari kapasitas yang terpasang di trafo tersebut. Jangan sampai ketika dipasang terjadi overload ya teman-teman. Kemudian hitung beban puncak ya. Nah, terus poin yang terakhir yaitu pertimbangkan beban yang bertambah dalam 5 tahun ke depan, misalnya 6% dari beban saat ini. Jadi, kita kan nggak tahu teman-teman ke depan ini beban ada yang di gedung atau beban yang ada di gedung ini nanti ada tambahan apa aja gitu loh utility-nya, atau nanti ada tambahan seperti lampu atau mesin-mesin ya teman-teman ya. Jadi harus diperhitungkan. Jadi kalau bisa dikasih spare yang memang agak lebih besar sedikit teman-teman. Nah, untuk perhitungannya itu kita anggap di sini diketahui bebannya itu 700.000 watt ya teman-teman ya di office tower. Kita anggap aja, jadi beban 700.000 watt ini diambil dari seperti ada pompa ya, chiller, kemudian dari lighting atau beban-beban yang ada di gedung tersebut. Nah, kemudian ditanya itu kan berapa kapasitas atau rating trafo yang diperlukan. Nah, kemudian dijawablah, berarti untuk rumusnya sendiri I sama dengan P per akar 3 dikali V dikali cos P teman-teman. Nah, di mana P itu adalah daya, V-nya itu tegangan, kemudian cos P itu adalah faktornya. Nah, I itu harus listrik ya, ampere ya teman-teman ya. Nah, oke, berarti 700.000 watt yang tadi dikali dengan 1,73 ya. Ini 1,73. Nah, jadi 1,73 ini dari akar 3. Kemudian 380 ini 3 pas ya teman-teman ya. Kemudian cos P-nya kita anggap aja 0,85. Nah, terus hasilnya itu 1252 ampere. Nah, ini baru ketemu arusnya teman-teman ya. Nah, terus nanti mesti dijadiin ke kVA. Nah, berarti kita nyari dayanya dulu teman-teman ya. Berarti sama dengan P ya. P-nya itu daya, akar 3 tuh yang tadi ya 1,3. Nah, terus ada volt ya, di sini tegangan, kemudian ada arus. Nah, akar 3 itu 1,73 dikali dengan 380 dikali dengan arus yang tadi teman-teman yang 1252. Nah, hasilnya yaitu 823 kVA. Nah, ini belum arus maksimum. Nah, sekarang kita cari arus maksimumnya dulu. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk rating trafo ya, beban puncaknya. Nah, beban puncaknya itu 823 ya, dibagi dengan 0,85. Nah, hasilnya itu yaitu 968 kVA. Nah, ini adalah rating trafo tersebut teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja nih di tabel ya. Ini ada tabel dari Schneider teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat yang di atas itu adalah single pass ya, satu pas. Nah, kalau 968 berarti yang ini ya teman-teman, kita anggap aja menjadi 1000 ya, karena ini 3 pas. Nah, ini 3 pas berarti 380 volt atau dengan 400 ya teman-teman ya, sampai dengan itu. Nah, berarti ini arusnya ya, arus listriknya yaitu 1519 ampere atau 1443 ampere. Nah, ini untuk tabel dari si Schneider sendiri teman-teman. Ini juga ada tegangan-tegangan ya teman-teman ya. Nah, terus kalau di sini ada tabel dari si Trafindo ya teman-teman nih. Nah, kalau Trafindo sendiri di sini ada kVA-nya, teman-teman bisa lihat ya. Namun di sini nggak ada arusnya ya, teman-teman, ada lossesnya doang, kerugian ya. Kerugian. Tadi kan 968 ya. Berarti kita genapin aja menjadi 1000. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada losses, ada kerugiannya ya, ada kerugian inti besi sama kerugian teman-teman bisa lihat si belitan ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau 1000 itu berarti di sini ada 1700 ya untuk maksudnya 1950 untuk kerugiannya sama dengan 12.000 teman-teman ya. Nah, terus untuk total lossesnya keseluruhannya itu udah 13.950. Berarti ini yang rugi-ruginya seperti panasnya teman-teman ya. Di sini ada impedansinya teman-teman ya. Untuk 75 derajat, terus ada existing current, ada oil volumenya juga. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya.
Nah, setelah itu hal yang diperhitungkan dalam pemesanan trafo yaitu daya nominal, teman-teman. Teman-teman harus lihat daya nominalnya, tegangan input, sistem tegangan, sama dengan rugi-rugi no load dan load losses-nya. Jadi yang ini teman-teman ya. Teman-teman mesti lihat yang ininya. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya teman-teman ya. Semoga cukup jelas. Kalau ada apa-apa, teman-teman tinggal tanya aja di kolom komentar. Sekian dari video ini, salam engineer.